2020. Nanti kita akan berdiskusi selama jam 13.30 sampai 15.30. Dan untuk kelancaran acara berikut kami sampaikan. Pertama, web talk IESA ini akan kita bagi dua. Tahap pertama nanti Pak Budi selaku narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian kita akan ada diskusi tanya jawab. Atau bukan tanya jawab saja ya, sebenarnya kita akan berdiskusi untuk barangkali ada masukan-masukan atau solusi yang kita nanti bisa keluarkan dari acara ini. Kemudian yang kedua, pada saat seminar ini berlangsung atau webinar ini berlangsung, diharapkan semua peserta mematikan mikrofon. Jadi mikrofon dalam kondisi mute sampai nanti ada moderator dan untuk yang akan memberikan pertanyaan boleh melalui chat. Kalau barangkali nanti pada saat narasumber menyampaikan ada sedikit dan takut lupa boleh langsung di chat atau dicatat dulu. Nah, yang tahap kedua nanti peserta dapat memberikan pertanyaan dan memberikan tanda dulu kepada moderator atau di situ kan ada raise hand ya, kita mungkin bisa raise hand. Nah, yang paling penting untuk materi yang akan kita bahas bersama. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13.30. Kami rasa bisa mengundang langsung Bapak Dr. Tri Edi Budi Susilo, MSI, untuk menyampaikan materi mengenai COVID-19 kapan mereda. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti mungkin secara khusus Pak Budi juga akan menyampaikan apa saja yang akan kita bahas di sini. Jadi supaya waktunya lebih singkat, saya pikir saya segera saja untuk menyampaikan forum ini, mempersilakan kepada Bapak Dr. Tri Edi Budi Susilo untuk bisa memulai. Kami persilakan Pak. Baik, Ibu Dina, terima kasih. Bapak Ibu yang saya banggakan dan insya Allah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, Bapak Amin. Dan Ibu, saya akan langsung saja menyampaikan model yang saya coba buat berdasarkan kejadian pandemi COVID-19. Dan mohon izin saya mau share untuk makalahnya. Nah, saya presentasi ini langsung dari perangkat lunak PowerSim. Jadi judul yang saya buat untuk model ini adalah pandemi COVID-19 khusus di DKI Jakarta, sebuah model dengan pendekatan systems thinking. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, kita sudah memasuki hampir 1 bulan lebih menghadapi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia dan juga di Jakarta. Nah, sebagai sebuah model dan juga metode sistem dynamic, maka yang paling penting pertama-tama adalah kita memahami dulu story-nya. Nah, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama melihat story dari model yang akan saya jelaskan. Model yang akan disajikan ini adalah model yang memperlihatkan suatu fenomena pandemi coronavirus atau lebih populer kita namakan COVID-19. Struktur kemudian di DKI Jakarta dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh situs resmi yaitu corona.jakarta.go.id
Dan yang dimodelkan adalah struktur hubungan antar komponen yang menyebabkan timbulnya masalah COVID-19 sebagai sebuah kejadian yang nyata atau kita namakan saja suatu fenomena real. Data referensi atau data real yang digunakan untuk membangun struktur model diambil dari sumber yang telah disebut di atas tadi, yaitu corona.jakarta.go.id dari tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020. Beberapa istilah yang digunakan dalam situs tersebut disesuaikan dan beberapa lagi tidak ikut dimodelkan karena alasan-alasan yang nanti akan saya kemukakan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, total penduduk Jakarta dianggap sebagai orang terpajan atau exposure population yang dengan munculnya orang yang terinfeksi akan menyebabkan semakin banyak penduduk Jakarta yang menjadi rentan. Kita sebut saja sebagai susceptible population. Seperti halnya agen penyakit yang lain, virus Corona 19 ini juga mempunyai daya tular ke orang lain setiap kali orang rentan kontak dengan orang yang terinfeksi, yang kita namakan saja komponen ini adalah infection per kontak. Orang yang terinfeksi dan asimptomatis, artinya tidak menampakkan gejala, biasa disebut juga sebagai pembawa atau carrier, dengan semua aktivitas sehari-harinya melakukan kontak dengan manusia lain dan dengan jumlah kontak tertentu yang dianggap normal. Jadi kalau kita beraktivitas sehari-hari, apakah itu ke mall, ke pasar, belajar, dan sebagainya, pasti kita akan kontak dengan berbagai. Pada tahap berikutnya akan terdeteksi tentunya dengan suatu tes tertentu apakah dia mengandung virus atau tidak. Nah, orang yang suspek yang mengandung virus Corona 19 dinyatakan sebagai orang yang positif Corona 19 atau COVID-19. Secara logika, semakin banyak orang yang positif, COVID-19 pun menjadi banyak. Orang yang telah dinyatakan positif 19 dalam perawatan selanjutnya, tentu saja dalam waktu tertentu, akan mengalami dua kemungkinan. Yang pertama, dan yang kedua, tidak tertolong atau meninggal dunia, juga dengan tingkat kematian yang tertentu pula. Hubungan antara orang suspek COVID-19 yang ke-8 adalah masa inkubasi, ke-9 tentu saja orang yang positif COVID-19 orang sembuh dan yang terakhir orang yang meninggal dunia. Untuk menghindari kerancuan dalam pemahaman, maka di dalam makalah ini perlu dijelaskan kesetaraan istilah yang dipakai dalam model dan yang dinyatakan berikut. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP yang ada dalam situs resmi, dalam model ini disetarakan dengan nama orang terinfeksi. Yang kedua, pasien dalam perawatan atau PD